Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, mengeluarkan surat edaran, C, Menteri PAN-RB nomor April 2025 tentang teknis pengusulan unit kerja Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi, WBK, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, WBBM, dan pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas, ZI, tahun 2025. Terdapat 2 poin penting yang diatur dalam set tersebut. Poin pertama mengenai pembuatan akun portal RB Nasional bagi kementerian lembaga, KL, dengan nomenklatur baru. Serta poin kedua mengatur mengenai mekanisme pengusulan ZI menuju WBK, WBBM, syarat pengusulan predikat ZI menuju WBK, WBBM bagi KL baru. Kebijakan pembangunan ZI menuju WBK, WBBM di tingkat unit kerja Satuan Kerja bertujuan untuk menemukan model-model praktik yang baik, good practices, agar dapat dijadikan contoh bagi unit kerja Satuan Kerja lainnya. Jelas Menteri PAN-RB Rini Widiantini saat ditemui di Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025. Set tersebut juga memuat pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pengusulan unit kerja Satuan Kerja menuju WBK, WBBM tahun 2025 serta pelaksanaan survei mandiri hasil pembangunan ZI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90. 2021 tentang pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di instansi pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor Mei 2024. Pembangunan ZI berfokus pada 2 sasaran utama, yaitu WBK untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta WBBM untuk kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 area perubahan dan komponen hasil melalui survei persepsi anti korupsi, SPAK, dan survei persepsi kualitas pelayanan, SPKP, tambahnya. Sementara itu, ada beberapa kriteria agar unit Satuan Kerja dapat diusulkan menuju WBK, WBBM. Bagi kementerian lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur maupun struktur organisasi, opini BPK, WTP, menggunakan hasil audit BPK tahun 2024 atas laporan keuangan tahun 2023 instansi pemerintah berdasarkan nomenklatur pada awal tahun 2024. Lalu predikat sakit minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM berdasarkan hasil evaluasi sakit 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Sementara indeks RB minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM berdasarkan hasil evaluasi sakit 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Dan level maturitas PIP minimal level 3 menggunakan hasil terkini dari BPKP berdasarkan nomenklatur instansi pemerintah pada awal tahun 2024. Dalam set tersebut, Kementerian PAN-RB tidak menerima pengusulan unit Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK, WBBM dalam bentuk dokumen fisik atau hard copy. Dan mengimbau agar setiap instansi pemerintah melakukan pengusulan unit kerja dengan cermat terhadap kementerian lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur struktur organisasi untuk dapat mengajukan PIK tim penilai internal untuk mendapatkan akun yang akan digunakan dalam proses evaluasi ZI tahun 2025, ungkapnya. Instansi pemerintah dapat mengusulkan unit kerja Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat menuju WBK. WBBM tahun 2025 melalui laman https://www.portal.menpan.go.id/z atau www.portal.id/z mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025 dengan menyampaikan kelengkapan dokumen. Dit. Humas Menpan-RB. Unduh Surat Edaran Nomor April 2025 https://g.menpan.go.id/dokumen-hukum/c/jenis/1998 tanda tanya surat persen 20 edaran. Kementerian Agama atau Kemenak telah memulai perjalanan penting
Ini adalah perjalanan menuju integritas yang lebih besar. Perjalanan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Pejabat Kemenak di semua tingkat telah menunjukkan komitmen terhadap tujuan ini. Mereka telah berupaya keras untuk memperkuat sistem pengendalian internal yang dikenal sebagai SPIP. Ini bukan hanya tentang mencentang kotak, ini tentang perubahan mendasar dalam cara kementerian beroperasi. Dorongan untuk tata kelola yang lebih baik tidak terjadi dalam semalam. Butuh visi, butuh dedikasi. Para pemimpin menyadari perlunya perubahan. Mereka tahu bahwa SPIP yang kuat sangat penting. Ini tentang memastikan akuntabilitas. Ini tentang memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang mereka layani. Komitmen inilah yang mendorong kementerian untuk maju. Hasil dari upaya Kemenak terlihat jelas. Skor evaluasi SPIP kementerian telah meningkat secara signifikan. Ini bukan hanya tentang ide-ide abstrak, ini tentang kemajuan nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenak telah naik peringkat. Kemenak semakin mendekati status zona integritas yang didambakan, sebuah tanda keunggulan dalam tata kelola. Peningkatan ini merupakan bukti kerja keras semua orang di Kemenak. Ini adalah tanda bahwa kementerian berada di jalur yang benar. Tapi ini bukan hanya tentang skor keseluruhan. Kita juga melihat kemajuan di seluruh indikator khusus. Ini termasuk manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Masing-masing area ini telah mengalami perubahan yang berarti. Mengapa peningkatan ini penting? Karena mereka memiliki dampak nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Ketika Kemenak berfungsi dengan integritas, semua orang diuntungkan. SPIP yang kuat mengarah pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Ini berarti bahwa dana diarahkan ke tempat yang paling dibutuhkan. Ini berarti bahwa layanan keagamaan seperti ibadah haji dapat disampaikan dengan lebih efektif. Tata kelola yang lebih baik juga menumbuhkan kepercayaan. Ketika masyarakat percaya pada integritas lembaga publik, mereka lebih mungkin untuk terlibat. Mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kepercayaan ini adalah fondasi dari masyarakat yang sehat. Inilah yang memungkinkan suatu bangsa untuk berkembang. Perjalanan menuju integritas bukannya tanpa tantangan. Saat Kemenak menerapkan program baru, Kemenak harus tetap waspada. Manajemen risiko sangat penting. Inisiatif baru seringkali membawa kompleksitas baru. Kemenak harus mengantisipasi potensi jebakan dan memasang pengamanan. Pendekatan proaktif ini akan sangat penting dalam menavigasi jalan ke depan. Ini akan memungkinkan Kemenak untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Ini yang memastikan tinggal kementerian dapat memenuhi komitmen integritas. Keberhasilan transformasi Kemenak bergantung pada partisipasi aktif semua orang. Ini bukan hanya tanggung jawab mereka yang berada di posisi kepemimpinan. Setiap karyawan memiliki peran untuk dimainkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas, setiap orang berkontribusi pada tujuan bersama. Tapi ini melampaui dinding kementerian. Publik juga memiliki peran penting. Dengan meminta pertanggungjawaban Kemenak dan memberikan umpan balik yang membangun, warga negara dapat membantu mendorong kemajuan. Perjalanan menuju Kemenak yang lebih akuntabel dan transparan sedang berlangsung. Akan ada hambatan, akan ada kemunduran. Tetapi, kementerian telah menunjukkan komitmennya terhadap jalan ini. Dengan menerapkan perbaikan terus-menerus dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan, Kemenak dapat mencapai tujuannya. Perjalanan ini bukan hanya tentang Kemenak, ini tentang masa depan Indonesia. Kementerian Agama yang kuat dan akuntabel berkontribusi pada bangsa yang lebih kuat dan lebih sejahtera. Para pemimpin Kemenak telah menyuarakan pentingnya transformasi ini. Nuruddin, seorang tokoh kunci di kementerian, mengatakan, "Kami berkomitmen untuk membangun Kemenak yang dipercaya oleh rakyat." Upaya kami untuk memperkuat SPIP merupakan bukti komitmen ini. Kata-kata ini bukan hanya retorika, mereka mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya tata kelola yang baik. Para pemimpin lain telah menggemakan sentimen ini, menekankan bahwa mengejar integritas adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan. Mereka menyadari bahwa menjaga kepercayaan publik membutuhkan upaya dan kewaspadaan yang konstan. Dampak transformasi Kemenak sudah mulai terasa. Ambil contoh,
Kisah Ibu Sarah, seorang wanita lanjut usia dari desa terpencil yang mengandalkan layanan Kemenak. Dulu, ia menghadapi kendala birokrasi dan penundaan ketika mencoba mengakses informasi keagamaan. Namun kini, berkat proses yang lebih baik dan pendekatan yang lebih berorientasi pada layanan, Ibu Sarah dapat mengakses informasi yang dibutuhkannya dengan cepat dan mudah. Kisahnya hanyalah salah satu contoh bagaimana komitmen terhadap integritas dapat diterjemahkan menjadi peningkatan nyata dalam kehidupan masyarakat. Perjalanan Kemenak menuju zona integritas adalah perjalanan bersama. Dibutuhkan dedikasi dan kerja keras semua orang yang terlibat. Ini adalah ajakan bertindak bagi seluruh pegawai Kemenak untuk merangkul prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini adalah undangan bagi publik untuk terlibat secara konstruktif dan meminta pertanggungjawaban kementerian. Jalan di depan mungkin panjang, tetapi bersama-sama kita dapat membangun Kemenak yang menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Survei Zona Integritas 2025, aksi nyata ASN Kemenag untuk Indonesia lebih baik. Teman-teman ASN Kemenag yang luar biasa. Tahun 2025 ini, kita punya misi spesial. Misi yang akan menentukan masa depan Kemenag kita tercinta. Survei Mandiri Zona Integritas 2025 bukan sekadar formalitas. Ini adalah kesempatan emas kita untuk menunjukkan komitmen sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas. Setiap hari, kita mengabdi untuk melayani umat. Mulai dari pencatatan nikah, pembinaan madrasah, sampai penyelenggaraan haji. Sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa layanan kita semakin baik. Lihatlah pencapaian kita. Nilai SPIP terus meningkat. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Survei ini adalah batu loncatan menuju predikat WBK, WBBM yang kita dambakan. Bayangkan ketika Kemenak kita meraih predikat WBK, WBBM. Bukan hanya kebanggaan institusi, tapi bukti nyata bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Partisipasi Anda sangat berarti. Hanya butuh 5 menit untuk mengisi survei melalui link bit.ly survei.zi Kemenag 2025. Mari bersama-sama wujudkan Kemenag yang lebih baik. Kita adalah ujung tombak reformasi birokrasi. Setiap suara kita penting. Setiap partisipasi kita bermakna. Ayo tunjukkan bahwa ASN Kemenag siap memimpin perubahan. Like, share, dan komen pengalaman Anda mengisi survei. Sampai jumpa di video berikutnya.